Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang langsung saja kita mulai untuk pendidikan, sistem dan kebijakan pendidikan di Inggris. Seperti yang kita ketahui bahwa sejarah berdirinya lembaga pendidikan di United Kingdom atau Kerajaan Inggris yaitu sudah mulai tercatat sejak akhir abad ke-6, yaitu dalam periode sejarah Inggris Anglo-Saxon. Sekolah yang diperkirakan pertama berdiri di Inggris adalah sebuah grammar school yang didirikan pada tahun 598 di Canterbury, England. Pendidikan di Inggris menjadi rujukan pertama bagi beberapa universitas di berbagai negara di dunia. Universitas Oxford adalah salah satunya universitas pertama dan tertua di Inggris, dengan dibuktikan mulai adanya pembelajaran sejak tahun 1096 dan mulai berkembang dengan pesat pada tahun 1167. Struktur pendidikan di Inggris. Sistem pendidikan di Inggris yang umumnya dibagi menjadi beberapa jenjang berdasarkan umum, yaitu pendidikan praprimer atau pre-primary education, usia 3-4 tahun. Lalu ada pendidikan primer, primary education, yaitu usia 4-11 tahun. Pendidikan sekunder atau secondary education, usia 11-16 tahun. Pendidikan lanjutan, further education, usia 16-18 tahun. Lalu terakhir ada pendidikan tinggi, yaitu higher education, usia di atas 18 tahun. Kurikulum nasional di Inggris. Kurikulum nasional diberikan oleh Dewan Pengembangan Kurikulum Sekolah Khusus untuk sekolah di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Badan pengembangan kurikulum masih disatukan dengan Badan Ujian Nasional, masih satu wadah bernama Dewan Sekolah untuk Kurikulum dan Ujian. Lembaga Badan Ujian Nasional dan Dewan Sekolah untuk Kurikulum dan Ujian berpisah pada tahun 1982. Ini membuat pendidikan di Inggris berkembang pesat dengan sistem pendidikan desentralisasi. Terdapat dua jenjang pendidikan yang diatur di dalam kurikulum nasional untuk England National Curriculum, yaitu pendidikan praprimer dan pendidikan primer dan sekunder. Tidak terdapat kurikulum yang baku untuk pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi. Hal ini dikarenakan beragamnya kualifikasi yang ada di jenjang pendidikan pasca 16 tahun. Setiap kualifikasi memiliki kurikulumnya masing-masing. Siswa pada tahap ini mudah dianggap cukup dewasa untuk memilih. Pendidikan kejuruan sistem yang diterapkan di Inggris, yaitu pendidikan vokasi di Inggris, diawali pada tingkat menengah setelah tahap kunci 4 sampai pendidikan tinggi. Program magang dikelompokkan menjadi magang tingkat magang di SMA atau setara dengan GCSE dan magang lanjutan setara dengan A level. Pendidikan tinggi ada dua jenjang magang, yaitu magang lebih tinggi atau setara yayasan dan magang gelar atau setara dengan S1. Nah, kesimpulannya, dari segi tipe sekolah, negara bagian Inggris memiliki tipe-tipe sekolah yang jauh lebih beragam daripada Indonesia, seperti pre-sekolah, voluntary age school, dan akademi. Hal ini memberikan kesempatan bagi anggota masyarakat atau institusi dalam masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mengembangkan pendidikan yang berkualitas. Yang paling menarik untuk dilihat adalah tipe sekolah akademi. Terlepas dari pro dan kontranya, dengan adanya akademi, pemerintah memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk turut berkontribusi aktif dalam hal pengembangan kurikulum di sekolah. Baik, sekian dari kelompok 4 tentang sistem pendidikan dan kebijakan di Inggris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.